welcome back to my video, and for you guys who first time visit my channel, don't forget to subscribe. So, video kali ini aku akan membahas mengenai sustainable living. Apa sih sustainable living? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa hidup berkelanjutan atau sustainable living itu erat sekali kaitannya dengan sustainable fashion dan juga paper upcycling. Nah, yang kita akan bahas di sini mengenai sustainable fashion dulu ya. Apa itu sustainable fashion? Jadi, sustainable fashion ini merupakan fashion yang menerapkan keberlangsungan hidup yang ada di bumi. Pastinya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, kemudian proses produksi yang tidak membutuhkan banyak energi, serta memiliki dampak baik terhadap masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa sustainable living itu sangat diperlukan sekali untuk saat ini, supaya tidak terjadi perubahan iklim semakin parah, banjir bandang, kemudian bencana alam, datangnya penyakit baru, dan fenomena lain yang akan menjadi mimpi buruk kita selama hidup di bumi. So, oleh karena itu kita harus menyadari apa itu sustainable fashion dan juga paper upcycling. Oke, ini ada data yang sangat menarik yang perlu diketahui tentang fakta dunia fashion. Oke, fakta yang pertama, bahan polister dan nilon itu membutuhkan waktu 20-200 tahun untuk terurai. Dan waktu tersebut tidak terlalu sebentar guys, melainkan lama banget, sehingga sebisa mungkin kita menghindari bahan polister dan juga nilon ya. Kemudian untuk bahan katun membutuhkan waktu 5 bulan untuk terurai. Yang terakhir adalah fashion dengan bahan linen. Ini hanya membutuhkan waktu 2 minggu untuk terurai. Nah, kita bisa memilih nih bahan dasar seperti apa yang akan kita gunakan supaya tetap menerapkan sustainable fashion. Fakta berikutnya adalah 70% emisi karbon berasal dari proses produksi fashion atau tekstil. Wah, ini ngeri banget sih. Kalau sampai 70% itu udah tinggi banget guys. Satu potong jeans membutuhkan 7.500 liter air. Beuh, ini banyak banget. Sedangkan untuk sehelai kaos katun membutuhkan 700 galon air. Ngeri banget kan fakta-fakta tentang dunia fashion dan industri tekstil yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu, kita harus menghindari yang namanya fast fashion. Karena fast fashion menggunakan bahan-bahan yang nggak ramah lingkungan banget. Ada 3 langkah yang bisa diterapkan untuk sustainable fashion. Yang pertama, pemilihan bahan mentah. Sebisa mungkin pilih bahan mentah dengan serat alami dibandingkan serat sintetis. Karena serat sintetis mengandung residu yang sangat berbahaya sekali untuk kehidupan kita di bumi. Kemudian, yang kedua, proses produksi. Nah, sebisa mungkin proses produksi ini tidak menggunakan bahan kimia terlalu banyak dan tidak menimbulkan emisi karbon yang sangat berbahaya, kecuali bisa mengolahnya menjadi proses produksi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, dampak masyarakat pun harus diperhatikan. Apakah memiliki dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar pabrik atau tidak? Nah, itu penting banget 3 langkah untuk penerapan sustainable fashion. Mengapa sih kita semua harus beralih menggunakan sustainable fashion atau menerapkan sustainable fashion terhadap kehidupan kita dan gaya hidup kita? Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa bencana alam, kemudian penyakit baru, perubahan iklim, dan lain sebagainya, itu semua merupakan efek buruk dari fashion yang tidak sustainable dan juga tidak ramah lingkungan. Nah, saya juga punya solusi nih untuk kalian semua bagaimana cara menerapkan sustainable fashion terhadap, ya at least kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Yang pertama, nggak perlu memiliki banyak pakaian. Cukup beberapa potong saja dan cukup warna-warna dasar saja yang bisa dikombinasikan dengan warna apapun, sehingga kita nggak perlu membeli pakaian terlalu banyak untuk outfit kita sehari-hari. Cukup itu saja sih. Kemudian yang kedua, kita juga harus kenal terhadap beberapa brand yang sudah menerapkan sustainable fashion mulai dari hulu. Yang ketiga, kita harus merawat dengan baik dan benar beberapa fashion ataupun tekstil yang kita miliki. Misalnya memilih deterjen yang sesuai, kemudian jika robek atau rusak bisa dijahit kembali ataupun bisa digunakan sebagai lap rumah ataupun dapur, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, kita jangan berbelanja fashion secara impulsif. Sebisa mungkin kita juga menghindari yang namanya fast fashion, karena rata-rata fast fashion itu tidak menggunakan bahan yang sustainable banget, sehingga mampu merusak bumi kita dan juga sustainable living tidak diterapkan dengan baik. Well, mungkin itu saja penjelasan mengenai sustainable fashion dari Joe Chandra TV. Semoga konten ini bermanfaat bagi kalian semua dan juga mampu membuat kita aware terhadap sustainable living. Pastinya demi masa depan kehidupan kita di bumi tercinta ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.